Di balik tabir kabut waktu, sebelum peradaban manusia menjejak bumi, berdirilah swarga, sebuah surga di antara surga. Bukan sekadar tempat, swarga adalah denyut nadi kehidupan, sebuah alam surgawi yang dipenuhi makhluk-makhluk agung dan dewa-dewi bijaksana. Cahayanya abadi, dialiri sungai-sungai Prak yang memancarkan melodi kedamaian. Pohon-pohon emasnya berdaun zamrud, dan bunganya mekar dengan warna-warni yang tak pernah ada di dunia fana. Udara di sana adalah bisikan harmoni, di mana setiap tarikan napas membawa ketenangan jiwa. Para dewa dan dewi, dengan segala kebijaksanaan dan kekuatan mereka, menjaga keseimbangan alam semesta dari singgasana mereka di swarga. Mereka bukanlah penguasa yang haus kuasa, melainkan penjaga yang penuh kasih, memastikan setiap elemen kosmos berjalan sesuai takdirnya. Swarga adalah pusat dari segala kebaikan, sumber dari segala inspirasi dan keindahan. Namun, di mana ada cahaya, di situ pula bayangan mengintai. Di sudut terjauh kosmos, di alam kegelapan abadi yang disebut naraka, bersemayamlah para asura. Mereka bukanlah makhluk jahat sejak lahir, melainkan entitas yang terjera dalam jurang iri hati dan ambisi yang membara. Dipimpin oleh raja mereka yang perkasa namun buta oleh keserakahan, para asura memandang kemegahan swarga bukan dengan kekaguman, tetapi dengan rasa dengki yang mendalam. Mereka percaya bahwa kemuliaan swarga seharusnya menjadi milik mereka. Bisikan-bisikan hasutan dan janji kekuasaan abadi menyebar di antara para asura, mengubarkan api pemberontakan yang tak terpadamkan. Mereka mulai menempa senjata dari api neraka dan baja kegelapan, mempersiapkan perang terbesar yang pernah disaksikan alam semesta, sebuah perang untuk merebut surga. Maka, tibalah hari yang menentukan itu. Langit swarga yang tadinya biru jernih, kini terbelah oleh portal-portal kegelapan. Dari sana, legiun asura menyerbu bagai badai hitam yang ganas. Pertempuran antara dewa dan asura pun meletus, mengguncang fondasi jagat raya. Suara denting pedang surgawi beradu dengan tombak kegelapan, ledakan mantra-mantra kuno menerangi langit yang meredup. Para dewa, dengan segala kekuatan elemen alam, bertarung untuk melindungi rumah mereka. Petir menyambar, angin mengamuk, dan bumi bergetar. Namun, para asura, didorong oleh kebencian yang tak terbatas, bertarung dengan kekuatan yang seolah tak ada habisnya. Pertempuran ini berlangsung selama ribuan tahun, mengubah lanskap kosmos selamanya. Swarga yang damai kini menjadi medan perang yang epik. Di tengah kekacauan perang yang seolah tak berujung, muncullah seorang pahlawan yang tak terduga. Ia bukan dewa, bukan pula asura. Ia adalah kesatria dari ras manusia purba, yang dengan ketulusan hati dan keberanian luar biasa, berhasil mencapai swarga untuk menawarkan bantuan. Namanya adalah Arka, dibekali bukan dengan kekuatan ilahi, melainkan dengan hati yang murni dan tekad sekuat baja. Arka bertarung bersama para dewa. Keberaniannya menginspirasi, menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kekuatan gaib, tetapi juga dari kemurnian niat. Ia menjadi jembatan antara dunia ilahi dan dunia fana, simbol harapan di tengah keputusasaan. Melihat kebuntuan perang dan kehancuran yang ditimbulkannya, para dewa tertinggi akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan terakhir. Mereka menggabungkan kekuatan inti mereka untuk menciptakan sebuah senjata pamungkas, sebuah artefak yang mampu mengakhiri perang untuk selamanya. Senjata itu bukanlah pedang atau tombak, melainkan sebuah cahaya suci yang disebut cahaya pemaafan. Cahaya ini tidak menghancurkan, tetapi menyucikan. Ketika dilepaskan, cahaya itu menyebar ke seluruh medan perang, tidak membakar para asura, melainkan melarutkan kebencian dan iri hati dari jiwa mereka. Para asura yang tadinya ganas, perlahan-lahan tersadar dari kegelapan yang menyelimuti mereka. Mereka melihat kehancuran yang telah mereka sebabkan dan merasakan penyesalan yang mendalam. Perang pun berakhir, bukan dengan kemenangan satu pihak atas pihak lain, tetapi dengan rekonsiliasi. Para asura yang telah disucikan diampuni dan diberi kesempatan untuk membangun kembali alam mereka sendiri, kali ini dengan fondasi kedamaian, bukan keserakahan. Swarga, meskipun terluka parah, perlahan mulai memulihkan dirinya. Pohon-pohon emas mulai tumbuh kembali, sungai Prak kembali mengalirkan melodi damai. Arka, sang kesatria manusia, dihormati sebagai pahlawan agung dan menjadi legenda abadi, pengingat bahwa bahkan makhluk fana pun bisa mengubah takdir alam semesta dengan keberanian dan hati yang tulus. Legenda swarga bukan hanya cerita tentang perang antara baik dan jahat, tetapi sebuah pelajaran abadi tentang kekuatan pengampunan, pentingnya keseimbangan, dan harapan yang selalu ada bahkan di tengah kegelapan terpekat sekalipun. Kisah ini terukir di bintang-bintang, dibisikkan oleh angin, menjadi warisan bagi seluruh alam semesta.